establishment yang harus ditentukan, ya, ditentukan dulu. Ya, itu metode, salah satu metode yang bisa dipakai. Tapi ada juga metode yang lainnya. Metode yang lainnya itu pemilihan segmen jaringan yang akan dilewati oleh data yang dikirimkan dari 1 ke 6 itu diserahkan pada masing-masing node. Nah, itu bisa lebih cepat, tapi juga bisa terlalu boros. Lebih cepat itu kenapa? Karena misalkan ya node ini punya setiap node itu harus punya kemampuan memonitor segmen jaringan yang terhubung ke dia itu kondisinya sedang padat, overload atau tidak, atau sedang kosong, kan begitu. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat node 2 ini melihat bahwa segmen jaringan ini itu sedang overload, maka dia bisa mengalihkan. Jadi keputusan untuk memilihkan rute ke sini itu berdasarkan node 2 ini. Itu artinya bahwa kita menggunakan setting bebas. Ya, setting bebas. Settingnya itu setiap node diberi keleluasaan untuk memilihkan jalur mana yang kosong. Kalau yang setting seperti ini tadi 1, 2, 3, 5, 6 itu adalah setting yang di-set sejak awal dari sini. Apapun yang kita kirimkan dari sini ke sana itu nanti mesti harus lewat 1, 2, 4, 3. Nah, ini setting awal. Bisa. Jadi ada 2 macam ya. Ada yang kemudian modelnya itu frame 1 yang bebas tadi ya. Ini frame 1 ke 2. Sementara frame 2 itu langsung dilewatkan ke 4. Bisa. Itu nanti kita akan singgung tentang bagaimana proses ini bisa dilaksanakan. Tapi prinsip utamanya call establishment-nya itu harus dibentuk dulu. Call establishment call establishment bentuk dulu. Kalau sudah call establishment, communication itu terjadi, data transfer terjadi. Ini kalau sudah selesai, nanti harus ada proses pengakhiran, ada proses termination. Jadi nanti ini memberitahu ke station 2, teksnya sudah selesai, end of text. Oke, yang disiplin. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan status node dalam sebuah jaringan. Ini node ini dalam sebuah jaringan bisa memiliki status yang bermacam-macam. Misalkan ini memiliki status sebagai host. Ya, ini host. Yang lainnya ini adalah sebagai klien. Atau kata lainnya ini dinamakan sebagai primary. Ya, primary station. Yang lainnya ini dinamakan sebagai secondary station. Dalam hal ini yang men-set sejak awal harus di-set ini, kamu sebagai primary, yang lainnya sebagai host. Maka arah komunikasi dan bagaimana berkomunikasi dalam jaringan ini itu ditentukan oleh primary station. Saya gambar lagi ulang ya. Misalkan kita memiliki konfigurasinya itu dengan topologi bus. Bus. Ya. Ini primary station. Ini secondary station. Nah, ini menggunakan bus. Kalau ini sebagai host atau primary station dan ini sebagai klien, maka komunikasi yang ada di jaringan ini itu harus selalu mengikuti instruksi atau settingan dari hostnya atau primary station. Kalau Anda ingin berkomunikasi antara secondary terhadap secondary ini atau dengan yang lain, itu tidak bisa secara langsung, harus ke host dulu baru ke yang dituju. Misalkan ya S1 pengen berkomunikasi dengan S2, maka S1 itu akan memberitahukan ke primary. Nanti primary nyimpen datanya ini, kemudian memberikannya ke S2. Demikian seterusnya.
Jadi artinya di sini kalau modelnya seperti ini kita mengenal adanya primary station dan secondary station. Tapi ada juga yang modelnya itu dalam jaringan ini semuanya memiliki derajat yang sama. Derajat yang sama itu berarti peer, mitra. Tidak ada host, tidak ada klien. Yang ada adalah semua terminal ini terhubung dengan jaringan yang sama dan itu memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan jaringan yang ada. Peer. Ya, peer. Jadi artinya bahwa siapa yang cepat, siapa yang duluan itu bisa memanfaatkan media transmisinya itu untuk dipakai lebih dahulu. Yaitu risikonya nanti akan terjadi collision, ada contention, ya, kemudian collision juga rebutan, kemudian terjadi tabrakan. Ya, itu yang permasalahan yang juga harus diantisipasi di dalam komunikasi yang modelnya itu peer tadi ya, peer atau mitra. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, ini kita akan masuk dulu pada bagaimana jika sistem komunikasinya itu ada primary dan secondary. Maka kalau ada primary dan secondary, itu langkah yang akan dilakukan itu adalah karena primary atau host itu yang memimpin komunikasi dalam jaringan, maka modelnya adalah ada yang istilahnya itu pull dan ada yang select. Ya. Pull itu artinya primary, itu menanyakan kepada setiap secondary dengan urutan tertentu. Ini P, ya, menanyakan kepada misalkan S1. Setelah S1 mungkin urutannya mungkin bisa S3, kemudian setelah S3 mungkin S4, kemudian S5, kemudian bisa S2. Urutannya seperti itu. S1 ditanyai dulu, kemudian S3, S4, S5, kemudian S2, kemudian balik lagi ke sini. Itu model primary ngepull menanyakan kepada secondary yang urut-urutannya seperti ini. Secondary 1, apakah kamu punya data enggak yang mau dikirimkan? Kalau enggak ada, ya ini nanti diteruskan ke S2. Jadi dia harus merespon ke sini tidak ada, kemudian primary akan meneruskan bertanya pada S2. Demikian seterusnya sampai S3 cycle dari S1 kemudian ke S3 urutannya kan seperti ini. Baru nanti setelah urutan semuanya ditanyai tidak ada, ya ini balik lagi ke S1. Begitu urutan kloter urutan ini sudah selesai pertama, ditanya yang berikutnya, misalkan tanya lagi primary, tanya S1 ada enggak? Ya ternyata S1 itu pengen mengirimkan data ke mana, ke S2. Ini mengirimkan data ke sini. Maka waktu ditanyai oleh si primary dengan isyarat pull tadi ya, dengan isyarat pull tadi, S1 kamu punya data enggak yang akan dikirimkan? Oh ada, ini ada. Nah, ini terus datanya dari S1 tadi dikirimkan ke primary station. Kemudian ada alamat yang mau dikirimi oleh S1 tadi, ya. Kemudian dari primary tadi dikirimkan ke alamat yang diinginkan oleh S1 tadi, mana datanya mau dikirimkan kemana? Oh S2, berarti primary ini kemudian menuju ke mengirimkan ke S2 dengan tanya, ya ini tadi kan ini secondary-nya banyak, berarti kan primary itu milih dari secondary yang ada itu yang akan dituju oleh S1 itu S1 tadi datanya kan S2, jadi select ke S2. Jadi primary itu akan mengirimkan data ke S2. Data dari S1. Nah, gitu loh. Jadi tanya dulu ke S2. S2, kamu siap nggak menerima data? Saya ada data. Ya, saya ada data mau dikirimkan ke S2. Kamu siap nggak? Oh, siap ya, ini kirimkan ke sana. Jadi proses komunikasinya itu tidak kemudian on the point langsung seperti ini. Tapi ini sana, baru dari sini nanti ke sana. Atau dari sini mungkin ditujukan kemana, sesuai dengan request-nya kemana. S4, S5, itu bisa. Itu artinya kita mengenal adalah istilah pull dan select. Pull itu primary menanyakan, select itu berarti primary memilih di antara klien yang ada itu siapa yang akan dituju.
Kemudian mengenai pewaktuan, mengenai pewaktuan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari primary ke secondary. Ini sasaran akhirnya itu adalah kita pengen melihat utilisasi dari data link atau media transmisinya atau segmen jaringan yang ada itu nanti bisa dimanfaatkan secara efisien atau tidak. Jadi begini ya, Anda bisa menganalogikan itu seperti jalur kereta api yang ada di Jawa ini ya. Jalur kereta api yang ada di Jawa ini misalkan menghubungkan antara kota Jogja dengan kota Jakarta. Misalkan Anda naik, misalkan Taksaka itu ya, tujuan dari Jogja ke Jakarta. Kan panjang, dan rutenya itu dari Jogja ke Jakarta itu bisa lewat jalur darat maupun lewat jalur utara. Apa ya, selama kereta Taksaka ini dari Jogja ke Jakarta itu lewat, kemudian tidak bisa kereta yang lainnya itu melewati jalur yang sama, itu namanya kan tidak efisien ya. Jadi artinya jalur yang sama bisa dilewati oleh banyak kereta asal waktunya bisa kita perhitungkan. Jadi masalah pewaktuan dari masing-masing frame data yang melewati segmen jaringan itu menjadi sangat urgent untuk diperhitungkan karena masalah utilisasi atau efisiensi pemanfaatan jaringan. Tapi juga jangan sampai bahwa frame data yang dilewatkan itu menjadi demikian padat sehingga nanti justru di situ dikhawatirkan dalam segmen jaringan yang sama gitu ya, bisa terjadi tabrakan, bisa terjadi crowded, bisa terjadi delay yang panjang. Itu intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kita akan mulai dengan perhitungan mengenai pewaktuan yang ada. Ini gambar yang dipakai pada model pool dan select tadi ya. Misalkan ini miliknya stasiun primer, ini miliknya sekunder. Waktu itu sumbu waktunya adalah vertikal nih ya, tidak horizontal seperti pada umumnya waktu yang biasa kita pakai. Jadi primary itu menanyakan pada secondary itu dengan isyarat pool yang mungkin panjangnya 8 bit ya, mungkin panjangnya, dan itu mulai keluar pada detik T0, mulai dikirimkan ujung dari bit tadi dikirimkan pada detik T0. Jarak antara primary dan secondary itu menyebabkan propagation time-nya itu dari T0 ke T1 ya. Ini kemudian T1 dan T2 itu adalah lebar atau banyaknya bit yang dikirimkan oleh primary ya, pool tadi, syarat pool itu membutuhkan waktu sekian. T2 sampai T3 itu dipakai untuk secondary station itu untuk mengolah apakah dia itu siap atau tidak menerima data dan sebagainya. Kalau tidak siap, maka responnya adalah NAK misalkan. NAK itu juga panjang frame datanya tertentu, ini tebalnya ini. Nah, ini dikirimkan ke sana. Ya. Ini terakhir bit terakhir dari NAK itu sampai di primary di waktu yang ini, dan ini nanti membutuhkan waktu kira dari primary, dari mulai awal sampai ada respon tidak sanggup oleh secondary itu waktunya adalah T0 sampai T5. Kemudian kalau ada data yang nyata dimiliki oleh secondary dan akan dikirimkan ke secondary yang lain tapi disimpan dulu oleh primary, maka prosesnya itu menjadi ini pool pertama, primary nge-pool, menanyakan ke sekunder sudah punya data sekian panjangnya, kemudian data ini nanti akan dikirimkan ke sekunder yang lain, itu harus memberi respon, ini sudah diterima dengan baik oleh saya primary ACK. Prosesnya lebih panjang lagi. Waktu yang dibutuhkan dibandingkan ini lebih panjang. Ini adalah data yang dipunyai oleh sekunder. Nah, sekarang kalau kita misalkan melakukan proses select, jadi data dari sekunder 1 dikirimkan ke S2 seperti tadi, itu sudah disimpan di primary dan mau diberikan ke S2,
Ini contohnya seperti ini. Primary mengadakan select di antara sekunder yang ada itu dipilih S2. Kemudian S2 itu menyatakan sudah siap. Ini. Kemudian data dari P miliknya S1 tadi dikirimkan semua ke S2. Kemudian S2 sudah menerima semua data dari primary yang sebenarnya asalnya itu berasal dari S1, itu kemudian harus memberikan respon ACK. Jadi ini panjang, prosesnya select itu lebih panjang lagi dibandingkan ini. Nah, supaya proses ini bisa dipersingkat, maka dilakukan proses fast select, select tapi cepat. Jadi isyarat select dan isyarat data ini dijadikan satu dan nanti sekaligus dari secondary S2 itu dijawab dengan acknowledgement yang menunjukkan bahwa baik isyarat select maupun isyarat data itu sudah diterima dengan baik oleh S2. Ini prosesnya menjadi lebih singkat. Nah, ini kalau diuraikan dalam persamaan atau runtun waktu, nah ini mungkin Anda bisa membacanya di sini ya, bahwa di sini terdiri atas waktu yang dibutuhkan, itu ternyata ada waktu untuk proses, ada waktu untuk perlambatan. Aduh, ini bentar. Ini ada kegangguan. Bentar. Ini kabel yang ada pada saya, kabel kameranya, ini sedang kembali terputus. Bentar ya. Ini sambil menunggu saya memperbaiki, mungkin ada baiknya saya share dulu nih presensinya daripada nunggu nih. Ya. Bentar. Ya, udah nih, nanti aja. Udah balik nih. Ini kabelnya memang ada yang putus nih tadi. Tapi tidak tahu lokasinya di mana, ini bolak-balik cara putus. Jadi di sini waktu untuk waktu yang dibutuhkan itu ada seperti propagasi ini aja lah. Kita concern terhadap waktu perjalanan yang dibutuhkan, waktu propagasi, waktu untuk pull, waktu untuk ACK, waktu untuk frame data, dan waktu untuk proses. Ini waktu yang keseluruhan yang nanti dibutuhkan. Ya, so, kemudian waktu ini itu nanti akan dipakai untuk menghitung efisiensi pemanfaatan media segmen jaringan yang menghubungkan antar node yang ada tadi, antara station-station yang ada tadi, gitu ya. Itu yang akan dipakai. Jadi artinya bahwa dalam hal ini concern kita terhadap waktu itu tujuan akhirnya adalah mengenai utilisasi detailing atau efisiensi detailing yang ada. Tapi sebelum sampai ke sana ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dulu. Contohnya istilah ini, ya, istilah round robin atau roll call pooling. Ini kan gambaran saya tadi waktu menggambarkan bahwa kalau Anda punya data, mau dikirimkan ke secondary yang lainnya, maka data itu dikirimkan ke primary, kemudian primary itu akan menanyakan kepada setiap secondary yang ada itu dengan urutan yang sesuai dengan yang sudah di-set. Itu namanya round robin atau roll call pooling. Jadi tidak mesti bahwa urutannya itu harus S1, kemudian S2, kemudian S3, enggak. Jadi di sini round robinnya itu dibentuk S1, kemudian S3, S4, S5, baru S2. Nanti kalau ini sudah sampai S2, nanyakan lagi ke S1, S3, S4. Ini round robin ya. Round robin ya, enggak tahu ini istilahnya kenapa kok round robin. Tapi ini melingkar ini kembali lagi dengan fashionnya. Fashionnya itu adalah S1, S3, S4, S5, S2. Fashion yang lain mungkin bisa S1, S3, S2, S4, S5. Ini fashion yang lain. Fashionnya round robin yang lain. Tapi melingkar itu berarti membentuk sebuah lingkaran roll call pooling ini tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya sebelum masuk ke hitung-hitungan tentang efisiensi atau utilisasi itu adalah tentang flow control, kendali aliran. Jadi kendali aliran yang merupakan
poin kedua dari data link control. Jadi dalam data link control kan tadi ada 3 ya, line configuration, data, kemudian ada flow control dan ada yang error control. Nah, flow control itu fungsinya begini. Kendali aliran itu tujuan utamanya adalah jangan sampai satu segmen jaringan yang menghubungkan antar node itu yang satu sisi ada yang kosong, melompong, tidak ada data yang lewat, sisi yang lain itu justru kebanjiran data. Jadi artinya bahwa bagaimana kita itu masing-masing node itu kan memonitor segmen jaringan yang terhubung ke dia. Nah, itu gunanya adalah untuk memberitahukan kepada node sebelumnya bahwa sebaiknya data itu nanti dilewatkan ke segmen jaringan yang mana. Jadi kalau masing-masing ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan aliran data, maka diharapkan satu segmen jaringan itu tidak mengalami kebanjiran data atau mungkin malah kekosongan data. Jadi flow control itu gunanya di situ. Nah, bagaimana agar tidak terjadi kebanjiran data dalam mengatur aliran tadi, bagaimanakah kita bisa membuat segmen jaringan itu tidak kebanjiran data. Itu prinsipnya kita memanfaatkan ACK tadi loh. Jadi artinya bahwa kalau dua sisi, ini saya gambarkan, kan dalam jaringan itu paling minimal kan ada dua pihak ya. Ini kalau sudah mengirimkan data ke sana, ya, mengirimkan frame data ke sana, asal ini tidak mengirimkan balik ke sana isyarat ACK-nya, ini ditahan gitu ya, maka ini kan frame ini si pengirim itu tidak akan mengirimkan lagi frame datanya. Jadi menunggu sampai ACK dari yang dikirim ini diterima. Itu kalau settingannya seperti itu. Tapi juga ada settingannya itu modelnya otomatis. Jadi timeoutnya sudah terlewati, otomatis mengirimkan balik, mengirimkan ulang lagi. Nah, sekarang kalau tidak ada setting timeout, itu berarti kalau si A mengirimkan data ke frame data ke B, maka B kan punya kewajiban untuk membalas A dengan isyarat ACK. Selama ACK-nya itu belum diterima oleh A, maka A ini tidak akan mengirimkan frame data berikutnya. Jadi penggalan data berikutnya itu akan ditahan dulu. Itulah yang dimanfaatkan untuk flow control. Jadi prinsipnya hanya seperti itu. Istilah yang seperti ini yang dinamakan dengan stop and wait flow control. Flow control. Stop and wait flow control. Jadi ACK-nya itu ditahan oleh si B, kemudian A itu akan menunggu sampai dia itu menerima isyarat ACK yang dari B tadi. Itu mengatur segmen jaringan itu supaya tidak kebanjiran data. Ya, tujuannya agar data itu bisa cepat sampai ke tujuan dengan baik, dengan utuh, tidak itu tujuannya. Nah, masalahnya di dalam setiap jaringan itu memiliki metode flow control itu bisa beda-beda. Ya, jadi Anda melihat skop jaringannya itu apakah lokal area network, ataukah metropolitan area network, ataukah yang wide area network. Masing-masing memiliki cara beda-beda dan itu harus bisa saling dikomunikasikan. Nah, sekarang masuk di dalam teknik perhitungan utilisasi atau efisiensi data link. Tadi kita sudah mengenal adanya istilah pewaktuan yang dipakai ya. Nah, ini ada tape propagation, ada tape pull, ada tape proses, kemudian ada tape frame, kemudian TACK. Nah, ini adalah waktu-waktu yang digunakan. Di dalam proses perhitungan utilisasi atau efisiensi pemanfaatan jaringan, segmen jaringan yang ada, maka rumus yang akan digunakan itu adalah ini. Jadi di sini setiap pesan yang panjang itu akan dipenggal-penggal dalam bentuk frame-frame tertentu, ya panjangnya tertentu, sehingga nanti setiap frame itu akan mencapai node intermediate itu dalam jumlah tunggal.
Jadi artinya tidak kemudian multi frame bisa diterima oleh node perantara itu dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, enggak. Nah, di sini perhitungan utilisasi atau efisiensi itu dimulai dari pemahaman tentang parameter A, yang mana parameter A itu didefinisikan sebagai rasio antara waktu perambatan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan satu frame. Mungkin di bagian awal dulu tentang data link control yang disebutkan di sini parameter A didefinisikan sebagai rasio dari tunda perambatan terhadap waktu untuk transmisi frame-nya. Ini satu hal, parameter A. Parameter A tadi bisa di breakdown menjadi T-prop terhadap T-frame. Ya, T-prop terhadap T-frame. Sehingga rumus efisiensi atau utilisasi yang ini tadi sudah Anda peroleh, ini Anda pahami saja ya, artinya Anda telah sendiri nanti, itu menjadi waktunya menjadi seperti ini. Utilisasinya itu adalah 1 dibagi 1/2. Inilah. Nah, kemudian kalau misalkan A tadi yang semula didefinisikan sebagai tunda perambatan, waktu perambatan terhadap waktu frame, itu kan sama saja dengan waktu propagasi dan terhadap waktu transmisi. Mengenai pengertian transmisi dan propagasi, itu monggo nanti dibaca saja, dipelajari dulu. Sehingga intinya itu bahwa kita bisa mendefinisikan parameter A itu dengan berbagai macam cara. Jadi cara pertama itu adalah rasio antara propagation delay terhadap frame transmission time. Ini. Kemudian yang kedua itu adalah T-prop propagation terhadap T-frame. Atau yang ketiga ini adalah A itu adalah merupakan rasio antara propagation time terhadap transmission time. Ini jadi ada bermacam-macam cara yang kebenaran sebetulnya sama. Dengan yang terakhir ini, ya dengan definisi yang terakhir ini, kita bisa mengotak-atik dan menurunkan menjadi sebuah persamaan yang ini. Yang namanya definisi propagation time sesuai dengan ini itu adalah jarak. Ya, propagation time itu adalah jarak D itu jarak dibagi dengan cepat lambatnya. Cepat lambat data itu, ya. Karena cepat lambat data itu biasanya dihitung dengan menggunakan kecepatan elektron yang lewat. Kalau misalkan di ruang bebas itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8, mungkin kalau dengan media transmisi guided itu ya sedikit berkurang, misalkan bisa diambil sekian, tapi pada umumnya disamaratakan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi propagation time itu adalah distance dibagi dengan cepat lambat, kemudian transmission time itu adalah panjang frame-nya, L itu adalah panjang frame-nya dibagi dengan pesat datanya. Nah, otak-atik matematika kemudian mendapatkan persamaan ini sama dengan persamaan ini. R itu adalah data rate, ya data rate, D itu distance, V itu adalah cepat lambat, kemudian L itu adalah panjang frame. Jadi dalam hal ini kalau Anda lihat di sini dalam perhitungan ini, A itu bisa terkait dengan faktor-faktor ini tadi. Kemudian jika A itu waktu transmission time-nya, jadi waktu transmission time-nya itu kita normalisir menjadi 1, ini contohnya di sini adalah dinormalisir menjadi 1, kita akan mendapatkan parameter A itu terhadap normalisasi 1 tadi, itu bisa seperti keadaannya itu parameternya itu lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1. Maknanya apa? Maknanya demikian. Jadi kalau ini saya gambarkan, sebuah node ingin berkomunikasi dengan node yang lainnya. Sebuah node ingin berkomunikasi dengan node lainnya. Jarak antara node A dan node B ini itu pada umumnya akan dinyatakan dalam satuan kilometer. Ya, pada umumnya dinyatakan dalam satuan kilometer. Tetapi sekarang dalam perhitungan tentang utilisasi ini kita menggunakan dalam satuan bit. Jadi istilahnya ini kita ganti yang panjangnya tadinya kilometer itu ada berapa banyak bit. Jadi jarak antara A dan B dinyatakan dengan bit length of
the link. Bit length of the link, banyaknya bit yang bisa menggantikan panjang link ini seperti ini seberapa, supaya kita memiliki parameter yang sama untuk mengukur okupansi atau utilisasi tadi. Kan yang dikirimkan adalah banyak frame-frame bit data, frame-frame data itu kan dalam bentuk bit, maka ini harus diganti menjadi diganti dengan panjang bit length of the link. Nah, oleh karena itu di sini nanti ada dua terhadap parameter A, itu ada kemungkinan A itu lebih besar dari 1 atau A itu kurang dari 1, yang maknanya itu seperti ini. Pada gambar ini, jika A kurang dari 1, jika A kurang dari 1, A lebih kecil dari 1, itu maknanya demikian. Panjang frame data yang akan dikirimkan itu ternyata jauh lebih panjang daripada panjang segmen jaringannya. Itu pengertiannya seperti itu. Bisa ulang, panjang frame data yang akan dikirimkan ternyata jauh lebih panjang daripada panjang segmen jaringan yang menghubungkan tadi. Contohnya adalah ini. Jadi panjang frame-nya itu diawali dengan ujung ini, mulai keluar dari transmitter sampai di receiver atau node pertama, itu frame datanya itu belum selesai. Ini tandanya belum ada garis nih. Ini kan sudah ada garis kalau di sini garis. Ini sudah sampai di sini, tapi ekornya ini masih punya panjang. Nah, buntut daripada data yang ini tadi baru muncul setelah waktu ini. Jadi ini muncul ujung kepalanya, ini ujung ekornya itu baru muncul setelah waktu T0 plus 1 ini tadi. Ini ada garisnya. Ini berarti ekornya itu baru muncul di sini, keluar dari transmitter ini. Ya, jadi artinya panjang datanya itu dari sekian ini sampai sekian ini. Nah, ini panjang datanya. Dibandingkan dengan segmen jaringannya ini lebih panjang ya jumlah datanya. Ekor ini baru akan sampai ke tujuan pada saat detik. Nah, waktunya T0 plus 1 plus A. Ini baru sampai sini. Kemudian ini nanti punya kewajiban kembali untuk mengirimkan ACK. ACK kan pendek. Ya, ACK kan pendek. Berarti ini dari sini tadi mengirimkan ACK waktunya itu beda. Jadi proses pengiriman frame data yang panjangnya itu ternyata lebih panjang daripada media transmisinya, itu dibutuhkan waktu dari T0 sampai T0 plus 1 plus 2. Ini kondisi di mana A kurang dari 1. Kalau kondisi A lebih dari 1, itu artinya panjang datanya, panjang frame datanya itu lebih pendek daripada media transmisi yang akan dilewati. Lebih pendek. Nah, ini kejadiannya adalah seperti ini. Anda bisa baca ini ya. Ini ujung frame datanya, kemudian ini datanya utuh, ini sepanjang ini, ujungnya ada garis-garisnya ini dari frame datanya. Ini semua sampai tiba di sini dan ujung ekornya itu sampai di sini. Kemudian ada ACK. Ini adalah kejadian yang dinamakan dengan lebih besar dari 1. Nah, ini itu merupakan penggambaran bahwa tadi waktu saya gambarkan bahwa dalam jaringan itu node-node yang ada itu bisa berjarak pendek, tapi ini juga bisa berjarak sangat jauh. Ini satelit, ini mungkin antara node di tempat Anda dengan sentral telepon yang mungkin pendek 5 km, ini 36.000 km. Itu ternyata utilisasi dari segmen jaringannya itu memiliki nilai yang berbeda. Kalau cerita lengkapnya, monggo silakan nanti di sini Anda pelajari, ada yang diceritakan di sini. Tapi intinya itu adalah seperti ini. Saya menuliskannya dalam bentuk orang-orang aja. Kalau jarak tempuh frame datanya itu pendek, misalkan di sini saya tulis itu 100 meter gitu ya, ternyata utilisasinya bisa 100%. Nilai U-nya itu 100%. Ini 100% atau 1. Ini 100 meter, U-nya itu 1 atau 100% utilisasi. Kalau
D-nya, distance-nya itu, misalkan dalam cerita ini saya ambil 5.000 km, maka U-nya itu menjadi setengah, 0,5. Jadi artinya kalau semakin panjang jarak tempuh, jarak antar node, jarak segmen jaringannya semakin panjang, maka utilisasi akan semakin menurun jika metode stop and wait flow control yang mana itu hanya satu frame per waktu yang diterima oleh setiap node setiap saat itu tetap tidak multi frame, maka ini akan membuat utilisasinya menjadi menurun. Artinya apa? Efisiensinya itu menjadi rendah. Istilah lainnya adalah inefisiensi. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa dalam jaringan komunikasi data itu kan terhubung banyak node-node yang ada yang jaraknya itu bisa sangat dekat, bisa sangat jauh. Nah, makanya kemudian bagaimana pada segmen jaringan yang terhubung tadi itu kita bisa membuat efisiensi pemanfaatan detailingnya itu meningkat, tidak semakin kecil. Ya, itu yang menjadi seninya. Tapi ya memang itu tadi kasus di mana utilisasinya bisa 100% atau hanya 50% itu kan asumsinya bahwa kita menggunakan flow controlnya itu stop and wait. Stop and wait. Jadi kalau dengan menggunakan stop and wait flow control itu memang kondisinya akan seperti ini. Itu. Nah, supaya kita bisa meningkatkan efisiensi yang lebih tinggi, kita tidak lagi menggunakan metode stop and wait flow control, tapi menggunakan metode yang ini lebih banyak digunakan di dunia, yaitu metode sliding window, jendela geser. Ya, jendela geser. Jadi silakan Anda baca dulu ini sliding window itu. The essence of the problem described so far is that only one frame at a time can be in transit. Jadi transit di dalam sebuah node perantara atau node akhir itu. In situation where the bit length of the link, pada situasi di mana bit length of the link is greater than the frame length. Jadi A lebih besar dari 1. Serious inefficiencies result. Jadi artinya kondisi A lebih besar dari 1 dengan kondisi seperti ini tadi, maka akan terjadi inefisiensi. The obvious solution is to allow multiple frame to be in transit at one time. Jadi pengembangan dari metode stop and wait flow control tadi adalah dengan metode sliding window yang tidak menggunakan satu frame setiap saat, setiap waktu yang ada dalam transit node. Ya. Nah, bagaimana ceritanya tentang ini? Mungkin minggu depan aja lah ya, akan kita teruskan. Ini sudah waktunya 1,5 jam, akan kita lanjutkan saja minggu depan. Dan untuk waktu yang terakhir ini saya akan sharing lagi QR code-nya sambil kita diskusi tentang waktu untuk kuliah berikutnya. Tadi saya sudah minta Mbak Kamilah itu untuk menyampaikan kepada Anda kira-kira kuliah tanggal 29 yang pas Mbak Fatih Al-Masih itu gimana? Apakah tetap kita akan adakan kuliah enggak pada hari Jumat dan jam yang sama seperti ini? Ternyata responnya dari respon Mbak Kamilah yang katanya sudah survei kepada Anda itu 4 hari bagi Anda yang beragama Nasrani itu kan dilakukan untuk ibadah. Jadi mulai tanggal 28, 29, 30 dan 31 untuk ibadah. Nah, berarti tanggal 29 kita tidak bisa kuliah ini ya. Tidak bisa kuliah daring secara kayak gini hari ini. Itu berarti kemudian saya dulu pernah mengusulkan hari Sabtu tanggal 30-nya gimana? Dengan maksud agar dalam 1 minggu terakhir itu jadi antara tanggal berapa sebelum tanggal 30 itu semua kelas Jarkom berarti itu sudah selesai. Itu maksudnya. Tapi ternyata tadi dari Mbak Kamilah informasi yang saya terima itu ternyata 4 hari dipakai untuk ibadah. Ya sudah. Berarti hari Jumat tanggal 29 pas tanggal merah itu kita tidak bisa ketemu daring ya. Ya sudah, artinya nanti Anda termasuk
kelas yang agak tertinggal dalam menerima materi terakhir Jarkomdat ya, karena tadi usulannya ya berarti tanggal 5 April, tapi saya sanksi loh ya, saya ragu-ragu loh tanggalnya 5 April itu meskipun di situ tidak ada tanggal merah, apa betul nanti kita bisa memanfaatkan tanggal 5 April itu untuk kuliah seperti ini. Bukan dari saya, tapi dari departemen ya. Karena itu merupakan cadangan di mana dosen-dosen yang lain itu mungkin belum selesai materinya. Tuh. Ya, jadi oke lah kalau memang tanggal 5 Anda mau apa, menerima materi terakhir secara daring ya tidak apa-apa. Itu ya. Itu seminggu atau beberapa hari sebelum UTS ya, karena kan itu nanti menginjak hari Lebaran ya. Jadi nanti begitu Lebaran langsung ujian UTS itu ya. Jadi risiko itu terakhir tanggal 5 itu, syukur kalau ada dan bisa ya tanggal 5 itu, kalau tidak bisa ya Anda belajar sendiri sesuai dengan materi yang saya tunjukkan. Oke, ada komentar sampai sini? Ini kayaknya kok sudah tidak ada yang presensi lagi ya. Masih ada enggak yang mau presensi? Sambil saya tunggu ya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, baik hari ini mungkin sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan mulai bahasan tentang sliding window dan seterusnya menurut target yang harus sudah bisa saya selesaikan. Ini saya tutup ya QR code-nya ya. Sharing QR code-nya saya tutup ya, karena sudah tidak ada yang presensi lagi. Baik. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, segala macam usulan yang terkait dengan perubahan jadwal kuliah, atau mungkin segala macam pertanyaan, nanti silahkan aja Anda sampaikan, bisa secara langsung pada saya, ataupun mungkin kalau terkait dengan perubahan jadwal yang mengcover seluruh teman-teman satu kelas, ya harus lewat ketua kelasnya ini ya, koordinatornya Mbak Kamila. Silahkan aja dibicarakan. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin sebelum saya tutup ada komentar, pertanyaan, tanggapan dari segala apa yang saya sampaikan tadi. Tidak ada. Saya akhiri sampai sini ya. Oke. Kalau tidak ada, saya anggap ini sudah cukup waktunya dan